Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah masih memberikan karunia kepada kita semua nikmatul iman, Islam wal ihsan, disempurnakan dengan sehat wal afiah dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul, yakni salat subuh berjamaah. Harapan dan doa kita semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah keharibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan taklim kita, lanjutan pembahasan tentang menderaskan tentang bagaimana indahnya pandangan Rasulullah dan juga amaliyah-amaliyah sunnah yang terkait dengan pandangan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi yang terkait dengan kedua pandangan kita, kedua mata kita adalah disunnahkan untuk iktihal. Iktihal adalah menggunakan celak. Ini bagian dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ittihalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad kana sallallahu alaihi wasallam idza tahala ja'ala fi ainil isnaini wa wahidatan bainahuma ay ja'ala fi kulli ainin mirwadaini wa wahidun yuksamu bainahuma fal majmu'u witrun wa huwa khamsatu marawidah. Jadi amaliyah celak ini disunahkan untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kita mengamalkan ini ittiba kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memberikan satu contoh bagaimana ketika menggunakan celak. Digambarkan ketika beliau menggunakan celak itu ja'ala fi ainin itsnaini wa wahidatun bainahuma. Jadi menggunakan celak, setiap mata ini digunakan celaknya adalah 2 kali. Terus dimulai dengan bagian kanan. Jadi kalau digambarkan dari sini di satu, kemudian 2, kemudian di sini juga dibikin 2. Kemudian yang satu lagi ngambil untuk sini dan juga yang berikutnya. Jadi jumlahnya 5, akan tetapi cara mengerjanya, cara melakukannya adalah setiap mata ini 2 kali, kemudian ambil 1 kali lagi untuk kedua mata. Ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi selama ini yang banyak mengamalkan ini hanya minan nisa, dari kaum wanita. Padahal dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bagi seorang laki-laki pun disunahkan untuk menggunakan iktihal itu. Hukumnya adalah sunnah.
Ada sebagian banyak yang sudah mengerti kemudian mengamalkannya. Saya punya seorang guru itu, dari masa saya mengenal beliau masih muda sampai beliau wafat itu tidak pernah meninggalkan amaliyah yang disunahkan oleh Nabi ini adalah iktihal menggunakan celak. Bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia bisa babiah mengamalkan sunnah ini sampai pada usia beliau tutup usia, yakni wafat itu belum butuh bantuan alat untuk pandangannya, artinya dengan menggunakan kacamata. Diberikan oleh Allah kesehatan yang sangat sempurna. Ini salah satu hikmah untuk mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam satu riwayat beliau dalam celakan itu menggunakannya dengan 5 kali, yang sebelah kanan 2, kemudian sebelah kiri 2, kemudian mengambil satu lagi teruntuk sebelah kanan dan kiri. Jadi 5 tersebut adalah bagian dari witro, bagian dari ganjil. Ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tahala iktalaha witron wa idza istajmara witron. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menggunakan celak dengan menggunakannya adalah witron, artinya ganjil. Seperti ganjilnya di saat Rasulullah menjalankan bagian dari wajib haji. Wajib haji adalah diantaranya adalah melempar jamarat atau melempar jumrah. Maka melempar jumrah tersebut adalah bagian dari wajib haji dan dianjurkan dengan ganjil. Maka amalan ganjil ini sangat disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pernah mengungkapkan dalam satu hadis, autiru ya ahlal Quran fa innallaha witrun yuhibbul witra. Laksanakan ibadah salat sunnah witir, wahai orang-orang ahlul Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha ganjil, maka Allah cinta dengan amaliyah ganjil. Yakni termasuk di dalam pelaksanaan menggunakan celak pun Rasulullah selalu memberikan contoh dengan kondisi adalah witro ataupun ganjil. Karena amalan ganjil ini salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam muqulatan yaktahilu minha kulla lailatin. Salasatun fi hadihi wa salasatun fi hadihi. Di dalam riwayat yang tadi disebutkan beliau menggunakan celak dengan 5, ganjilnya adalah dengan 5. Kemudian di bawahnya adalah menerangkan secara umum ganjil. Ganjil bisa dengan 5, bisa dengan 3, bisa dengan 7. Tapi di riwayat bawahnya dikatakan bahwa Rasulullah pernah mengambil ganjilnya adalah salasah, yakni dengan tiga kali ulangan. Di bagian kanan dan bagian kiri bola matanya ini dilaksanakan adalah dengan menggunakan 3 kali celak. Ini adalah amaliyah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yufarikuhu fil khadar wala fis safar khamsun. Ada 5 hal yang Rasulullah itu tidak pernah tertinggal, tidak pernah dilepaskan. Ada 5 perkara, entah beliau berada di dalam rumah ataupun beliau di dalam safar. Jadi ini amalan kalau kita melakukannya bagian dari sunnah, karena ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa 5 perkara yang Rasulullah tidak pernah lepaskan, yang tidak pernah beliau tinggalkan tersebut? Yang pertama, beliau tidak pernah meninggalkan mir'ah. Mir'ah itu adalah cermin.
Jadi beliau di antara yang selalu dibawa di dalam safar, di dalam pepergian adalah menggunakan mir'ah, ada cermin. Kemudian yang kedua nggak pernah ditinggalkan adalah wal mukhulah. Wal mukhulah ini celak. Jadi celak beserta isinya. Kemudian yang ketiga adalah disebutkan adalah mistu wal mistu atau wal mustu, yang disebut adalah sisir. Sisir juga tidak pernah ditinggalkan, selalu dibawa. Kemudian wasiwak dan juga siwak. Ini adalah yang selalu dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian satu lagi adalah wal midra. Midra wal midra syai'un yu'malu min hadidin aw khasabin ala syaklin sinin min asnanil musti wa atwalu minhu yusarrihu bihi asy'aru al mutalabbudu. Kemudian yang kelima ini yang disebut al midra ini adalah yang disebut midra ini bentuknya hampir sama dengan sisir tapi rada panjang. Kemudian dia ini terbuat, jari-jarinya ini adalah terbuat dari besi atau terbuat dari kayu. Ini biasanya dimanfaatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat rambut itu gembel, rambutnya itu lengket, maka menggunakan midra. Ini adalah amaliyah-amaliyah sunnah dan peralatan-peralatannya ditunjukkan kepada kita sebagai umatnya untuk ittiba, mengikuti, ya, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah selalu membawa cermin dan Rasulullah suka memberikan contoh untuk bercermin, sehingga menunjukkan apa indahnya tampilan-tampilan di antara mensyukuri nikmat Allah yang diberikan. Ketika kita berpakaian, ketika kita menggunakan imamah, ketika kita menggunakan surban, semuanya itu adalah butuh untuk kita bercermin sehingga rapi sesuai dengan apa yang dituju, yakni keindahan dalam Islam. Islam itu indah, bahkan Allah Subhanahu wa taala senang dengan keindahan-keindahan. Pernah dalam satu riwayat ada seorang sahabat yang senang tampil dengan indah. Dia punya baju yang bagus, yang indah. Dia menggunakan imamahnya dengan indah. Bahkan dia menggunakan itra. Itra ini minyak wanginya begitu yang harum, yang bagus sekali. Bahkan sampai hiasan yang lain dia menggunakan na'al. Na'al itu sandal, itu pun juga bagus sekali. Ketika dia masuk ke masjid, rasanya orang ini satu masjid yang paling indah dia, berpakaiannya, berpenampilan paling indah. Kemudian ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, seseorang yang tampil dengan begitu indah ini kira-kira termasuk orang riya atau tidak? Maka di saat itu Rasulullah memberikan satu jawaban dengan mengungkapkan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah ini zat yang maha indah, kemudian Allah cinta dengan keindahan. Dan juga selalu ada satu ungkapan tentang Islam, yaitu an-nadhafah, kebersihan, keindahan itu adalah minal iman. An-nadhafatu minal iman. Keindahan, kebersihan bagian dari iman, dari cerminan dari keimanan kita adalah tampil dengan indah, dari penampilan zahirnya, dari ucapannya, jadi tindakannya, semua mencembirkan keindahan tersebut. Dan juga kata-kata mir'ah, kata-kata cermin ini juga dalam kajian ilmu tasawuf diungkapkan ad-dhahiru mir'atul batin, bahwa zahirnya kamu itu cerminan dari batin kamu. Insya Allah kalau zahir kita bagus, ucapannya bagus, indah, mempunyai adab yang sangat luar biasa, itu menunjukkan
bahwa batin kita seperti itu. Batin kita juga sudah indah, karena antara zahir batin itu saling terkait. Ketika seseorang dengan kata-katanya kasar, kemudian pandangannya tajam, kemudian menakutkan sama orang, berarti di situ cerminan dari hatinya ada sesuatu yang semacam itu. Maka di antara makna dari cermin itu sendiri akan nampak. Cermin ini adalah melihat posisi zahir kita melalui kaca tersebut. Lah kemudian batin kita akan tampil dengan zahir kita. Maka ketika kita selalu bercermin untuk mengikuti apa yang dicontohkan Nabi, biar kita terlihat rapi. Kadang-kadang posisi kita, apa mungkin di wajah kita ada sesuatu hal yang tidak baik, tidak layak dipandang orang, maka kita bisa untuk merapikannya. Ini bagian dari sunnah Nabi, di mana beliau di rumah selalu ada mir'ah, kemudian di dalam bepergian pun beliau selalu membawa mir'ah ini. Kemudian yang kedua yang selalu dibawa oleh beliau di dalam rumah terlalu tersedia dan juga dalam kepergian, yaitu peralatan celak. Peralatan celak selalu dibawa, celaknya plus peralatannya dibawa, dan setiap saat beliau akan menggunakan itu, karena ketika menggunakan ini dibutuhkan adalah mir'ah, dibutuhkan kepada cerminnya tadi. Kemudian adalah wal mustu atau wal mistu, yaitu sisir. Ya, kalau kita kemana-mana juga butuh sisir. Kadang-kadang orang yang mempunyai rambutnya lebih panjang, ya, kita dibutuhkan untuk menyisir dengan bagus, dengan rapi. Ya. Kemudian wasiwak. Siwak ini faedahnya sangat luar biasa untuk kesempurnaan ibadah kita. Kita setiap mau sholat disunahkan untuk bersiwak. Setiap kita mau berwudu juga disunahkan untuk bersiwak. Di saat-saat rasanya mulut kita ini asam, nggak nyaman, juga disunahkan untuk bersiwak. Hakikatnya menghilangkan itu semua sudah diberikan bimbingan oleh Nabi. Cuman kadang orang banyak belok dengan sesuatu yang lain. Rasanya kalau mulutnya asam nggak enak kalau tidak merokok. Kemudian ada juga rasanya tidak nyaman, kalau mulutnya rasanya tidak nyaman, pasti kita harus mencari permen. Padahal hakikatnya dalam syariat sudah diberikan satu bimbingan oleh Nabi, menghilangkan rasa yang tidak nyaman di dalam mulut kita. Hakikatnya cukup dengan mengamalkan bagian dari sunnah, yaitu menggunakan siwak. Dan siwak ini diberikan oleh Allah satu keistimewaan. Kayu yang telah disebut oleh Rasulullah, yaitu kayu arak yang digunakan untuk siwak ini, diberikan satu keistimewaan. Walaupun kita pakai berkali-kali, itu tidak mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Jadi menghilangkan aroma yang tidak sedap, jadi hilang. Dipakai berkali-kali tidak beraroma yang busuk, enggak. Tapi kalau kita mencoba tusuk gigi yang kecil-kecil itu, Bapak, kita sudah pakai, setelah kita pakai kita taruh, nanti sore kita pakai lagi, itu tampak aromanya enggak sedap. Itu menunjukkan bahwa kayu yang biasa ini tidak bisa menghilangkan aroma yang tidak sedap bisababiah dari rongga mulut kita tadi. Tapi ketika menggunakan siwak, kita berkali-kali kita pakai, berhari-hari kita pakai, kemudian tidak mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Ini diantara satu keistimewaan tersendiri yang Allah berikan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan midro tadi juga kalau sekiranya dibutuhkan, kita juga perlu untuk membawanya. Ya, biasa ini kalau di rumah ada ibu-ibu muslimah itu punya, ya, punya bentuknya kayak sisir juga, tapi yang biasanya adalah rada panjang, kemudian bukannya tipis, dia rada bulat. Itu yang ini adalah mengambil dari kisah bagaimana Rasulullah selalu menyediakan adalah al-midro.
Alat itu juga sudah dipakai oleh kita, terutama adalah kaum muslimah biasa untuk menyisir rambutnya yang dalam kondisi gembel ataupun menempel, maka pelan-pelan diratakan atau dihaluskan dengan al-midro tersebut. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iktahilu bil ismidi fa innahu yajlu al basara wa yumbitu sya'ara. Dinyatakan dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhtahilu, diperintahkan kita untuk menggunakan celak dengan bil ismidi, ya, dengan ismid, fa innahu yajlu al basara wa yumbitul sya'ara. Di antara hikmahnya celak yang menggunakan ismid itu yang biasanya yang kita tahu itu kayaknya dari ini Pak, dari logam, dari benda-benda atau batu-batu yang khusus. Kemudian dia serbuk gitu Pak, serbuk, kemudian ada tempatnya, kemudian kita ambil, digunakan untuk celak, itu ismid. Kalau sekarang kayaknya yang banyak di kita dengan menggunakan kayak pena ya, mungkin juga dari yang seperti pena itu bahan-bahannya dari itu juga dari ismid, tapi sudah diproses. Yang jelas ketika kita dapetin bahan itu yang dari ismid itu akan menjadikan pengaruh. Di antara pengaruhnya apa? Membikin pandangan kita itu tambah sehat, yaitu bola mata kita jadi sehat, jadi pandangannya jadi lebih terang, ya. Bahkan di antara hikmahnya ketika kita menggunakan celak dengan ismid itu, Allah akan memberikan kekuatan, kita jarang terjadi untuk penyakit yang disebut adalah penyakit mata. Ini kalau kita dapatin. Ini disebutkan ismid itu adalah wawa hajarul kulki al ma'dini al ma'ruf wa ma'dinu bil masyrik. Ini di daerah sana Pak, di daerah timur tengah sana yang ada bahan-bahan tersebut. Biasanya ketika orang itu pulang dari ibadah haji, ibadah umroh, suka membawa serbuk ini yang disebut ismid ini, yang biasa digunakan untuk mengambil sunnah, yaitu celak. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ini bagian dari apa yang kita terangkan di pertemuan yang lalu tentang pandangan Rasulullah dan juga amaliyah sunnah yang terkait dengan kedua pandangan kita, yaitu dengan menggunakan celak. Insyaallah bab berikutnya akan kita membahas tentang sifat, tentang rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan dari rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberkahi ibadah kita semua dan kita bisa mengamalkan bagian dari amaliyah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazainallah nura takunu lana walil mu'minina farajan farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.